Serpihan bom tandan Iran jatuh menimpa sebuah bangunan hunian 3 lantai di Shoham, Israel Tengah pada Jumat waktu setempat. Puluhan orang dievakuasi akibat insiden tersebut. Nampak kaca depan mobil pecah, puing-puing berserakan di tanah, serta kerusakan pada atap-atap bangunan terjadi. Para petugas pemadam kebakaran serta tim tanggap darurat pun langsung menyisir lokasi untuk mengevakuasi warga serta mengecek kerusakan bangunan. Sebelumnya, rentetan rudal Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon juga menghantam permukiman warga di kota Kfar Zarzir, Israel Utara pada Jumat dini hari. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil sekitarnya mengalami kerusakan parah. Antri panjang kendaraan dialami supir truk dan pengendara sepeda motor di Ciwandan, Cilegon, Banten. Ratusan truk dan pemudik motor menunggu giliran untuk memasuki kapal penyeberangan. Antri truk mulai ramai bersamaan dengan semakin bertambahnya jumlah pemudik motor. Sebagian supir bahkan telah rela antri sejak pukul 4 pagi. Selain itu, pengendara sepeda motor mulai antri di kantung parkir yang telah disediakan oleh PT Pelindo. Seluas 6 hektar lahan telah disediakan Pelindo untuk kantung parkir. Terdapat 3 dermaga dan 12 kapal yang disediakan untuk mengangkut pemudik lebaran tahun ini. Kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57 atau gerbang tol Cikampek Utama, ramai lancar. Sejak Sabtu pagi, arus kendaraan di kawasan gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Volume kendaraan yang melintas masih berada di angka sekitar 2.200 kendaraan per jam. Kendaraan melintas di ruas tol didominasi kendaraan pribadi berplat B atau yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, sejumlah bus serta truk bermuatan juga melintas di jalur ini. Rekayasa lalu lintas berupa sistem kontraflow akan diberlakukan jika volume kendaraan mencapai 5.500 kendaraan per jam. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali mulai meningkat saat periode mudik lebaran. Hingga Sabtu siang, puluhan ribu kendaraan terpantau melintasi gerbang tol Cikopo menuju Cirebon. Sejak pukul 12 dini hari hingga pukul 12 siang, sekitar 26 ribu kendaraan melintasi gerbang tol Cikopo menuju Cirebon. Jumlah tersebut meningkat 75% dibandingkan hari sebelumnya. Di sisi lain, sekitar 11 ribu kendaraan terpantau melintasi gerbang tol Cikopo menuju Jakarta. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, ada diskon tarif tol sebesar 30%. Diskon berlaku mulai tanggal 15 hingga 16 Maret 2026. Selain itu, diskon juga berlaku bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Kalikangkung, Semarang. Antrian panjang warnai arus mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ekor antrian menyentuh lebih dari 20 km, membuat pemudik harus antri berjam-jam untuk bisa masuk pelabuhan. Kepadatan kendaraan terjadi mulai Jumat malam. Antrian kendaraan sempat mencapai lebih dari 20 km hingga ke Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. Bahkan, gang-gang menuju Pelabuhan Gilimanuk dipenuhi kendaraan pemudik. Truk besar pun masih tetap beroperasi, meskipun ada SKB 3 Menteri terkait dengan pembatasan kendaraan barang non-logistik. Akibat kemacetan parah ini, pemudik harus mengantri berjam-jam, bahkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, antrian kendaraan untuk sepeda motor ramai lancar. Ratusan warga di Purbalingga antusias antre untuk mendapatkan baju lebaran gratis.
Tak hanya itu, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga mengantre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan yang akan dipakai saat Hari Raya Idul Fitri. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantre dan bebas memilih satu setel baju lebaran dan paket sembako dan sayuran gratis. Warga sangat gembira dengan digelarnya bazar gratis yang digelar kantor Kementerian Agama Purbalingga. Sayuran, baju, sama sembako. Bayar apa enggak ini? Semuanya gratis. Waduh. Rencananya buat apa aja ini, Bu? Kayak sayuran. Masak ini. Buat Lebaran. bajunya buat lebaran. Kita menghadirkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat, sembako. Kenapa kita tidak nyun sewu tebus murah atau apapun, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini bagian dari tabungan kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran yang disediakan ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di pusat kota Banda Aceh berdiri kokoh masjid terkenal dengan keindahannya yang memukau. Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya indah tetapi juga memiliki sejarah panjang dan menjadi simbol agama, budaya, serta perjuangan rakyat Aceh di masa lalu. Masjid Raya Baitur Rahman di kota Banda Aceh dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi. Masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, hingga pernah menjadi saksi bencana tsunami pada tahun 2004 silam. Berdiri kokoh di pusat ibu kota, Masjid Raya Baitur Rahman tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat pendidikan serta perkembangan ilmu agama. Kini Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi salah satu objek wisata religi terkenal di Tanah Rencong. Saat bulan suci Ramadan, masjid ini kerap dikunjungi warga dari berbagai daerah untuk beribadah. Saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid Raya, melakukan ibadah di sini, kemudian berkeliling melihat keindahan Masjid Raya begitu. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai pusat penyiaran agama Islam. Sementara pada masa penjajahan Belanda, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus markas pertahanan rakyat Aceh dalam melawan serangan musuh. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.